pagi pemirsa, senang sekali saya Hulda Ramatia kembali menjumpai Anda dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Tak kurang dari 200 tim kesehatan gabungan terdiri dari tim medis, BPBD, dan aparat TNI Polri secara serentak melakukan penyemprotan cairan desinfektan di kawasan 3 Gili di Kabupaten Lombok Utara sebagai langkah proteksi menyikapi risiko penyebaran virus COVID-19 di kawasan wisata. 3 pemuda kawanan begal sadis berhasil diringkus tim khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lombok Timur karena kerap meresahkan warga masyarakat di wilayah bagian selatan Lotim. Memasuki musim penghujan sejak awal tahun ini, angka pasien positif demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan peningkatan. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan tim kesehatan gabungan TNI Polri Nusa Tenggara Barat melakukan penyemprotan desinfektan di kawasan destinasi wisata 3 Gili sebagai tindak lanjut upaya mengantisipasi risiko penyebaran COVID-19 di kawasan tersebut. Selain sebagai langkah proteksi, upaya tersebut juga dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin kenyamanan wisatawan. Berikut para pengelola wisatawan agar tidak khawatir risiko penyebaran virus COVID-19 yang saat ini tengah mewabah. Tak kurang dari 200 tim kesehatan gabungan terdiri dari tim medis, BPBD, dan aparat TNI Polri secara serentak melakukan penyemprotan cairan desinfektan di kawasan 3 Gili di Kabupaten Lombok Utara sebagai langkah proteksi menyikapi risiko penyebaran virus COVID-19 di kawasan wisata. Proses penyemprotan dilakukan petugas gabungan mulai dari kawasan pelabuhan, ruang tunggu, hingga komplek pertokoan atau art shop, serta penginapan yang ada di kawasan 3 Gili dan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan masyarakat dan para pengelola wisata. Tak hanya itu, petugas juga memfokuskan penyemprotan desinfektan di sejumlah fasilitas publik dan juga permukiman warga masyarakat sebagai tindakan antisipatif sekaligus sosialisasi untuk menjaga kawasan favorit wisatawan lokal dan mancanegara tersebut. Selain sebagai upaya proteksi sesuai dengan surat edaran gubernur tentang sterilisasi kawasan wisata, langkah penyemprotan desinfektan juga dilakukan untuk menjamin kenyamanan kawasan wisata agar tidak rentan dan terdampak risiko penyebaran virus COVID-19 yang saat ini marak di sejumlah negara. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, menjaga kebersihan, kemudian juga membantu penyemprotan. Nah, ini sudah beberapa tempat kita lakukan, terutama di fasilitas-fasilitas umum, bandara, kemudian samsat, kemudian sekolah-sekolah. Langkah sterilisasi kawasan wisata 3 Gili merupakan sikap antisipatif yang diambil pemerintah daerah dalam rangka memutus rantai risiko penularan virus COVID-19 yang rencananya akan terus dilakukan secara berkala selama kurun waktu 2 pekan ke depan. Dari Kabupaten Lombok Utara, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Langkah pencegahan risiko penularan virus COVID-19 terus digalakkan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dengan melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh area perkantoran milik pemerintah. Selain areal perkantoran, Pemda juga mengupayakan langkah sterilisasi di sejumlah fasilitas publik lainnya seperti pasar tradisional dan sekolah-sekolah. Tindak lanjut surat edaran gubernur tentang upaya sterilisasi risiko penularan COVID-19 di seluruh kabupaten disikapi tim medis pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dengan menggelar penyemprotan desinfektan secara kolektif. Proses penyemprotan tahap awal dilakukan petugas di sejumlah kantor pemerintahan seperti kantor bupati, kantor administrasi, serta dinas pelayanan publik yang ada di Kabupaten Lombok Timur dengan mengerahkan puluhan petugas medis. Selain menyasar ke kantor pemerintahan, secara bertahap Pemda juga akan melakukan penyemprotan ke sejumlah pasar tradisional, sekolah, dan sejumlah fasilitas umum lainnya yang setiap hari biasa menjadi lokasi keramaian. Selain melakukan langkah antisipasi dengan penyemprotan berkala, pihak Pemda juga melakukan sosialisasi kepada para pegawai karyawan dan warga masyarakat tentang ajakan menjaga pola hidup bersih dan mengikuti anjuran tim medis untuk menjaga vitalitas dan mencuci tangan serta untuk sementara waktu menghindari keramaian dalam 2 pekan ke depan.
Itu sebagai langkah antisipatif kita mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19. Rencananya penyemprotan ini akan menjadi sasaran semua kantor, pasar, masjid, dan sekolah. Untuk memaksimalkan upaya pencegahan penularan COVID-19, Pemda Lotim sementara ini tidak mengaktifkan sejumlah kantor pelayanan yang belum memiliki standar operasional prosedur tindakan kesehatan kepada masyarakat hingga 2 pekan mendatang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka kesiagaan menangani resiko pasien dengan gejala COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Barat menggelar simulasi penanganan rujukan pasien dengan gejala demam tinggi dan sesak napas. Selain langsung melakukan sistem penanganan standar pasien dengan suspek COVID-19 dengan langsung mengisolasi pasien di ruang steril untuk dilaksanakan tindakan medis sebelum dipindahkan ke rumah sakit rujukan. Beginilah kesigapan tim medis penanganan suspek corona yang disiapkan RSUD Tripat Lombok Barat dalam menyikapi dirujuknya seorang pasien yang merupakan salah seorang penumpang kapal feri dengan gejala panas tinggi, batuk, dan sesak napas yang dilarikan dari Pelabuhan Lembar. Mengingat pasien didiagnosa mengidap panas tinggi, prosedur penanganannya langsung diambil alih oleh tim medis khusus yang telah disiagakan untuk selanjutnya dibawa ke ruang isolasi perawatan dan diberikan tindakan penanganan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut terekam dalam sosialisasi dan simulasi penanganan pasien dengan gejala suspek COVID-19 yang digelar di pihak RSUD Lombok Barat guna mengecek kesiapan dan sebagai langkah antisipatif ke depan. Meski tidak menjadi rumah sakit rujukan pasien suspek corona, namun saat ini Pemda Lombok Barat telah menyiapkan ruang isolasi terhadap pasien terduga COVID-19 lengkap dengan penanganannya sebelum nantinya dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk pemerintah. Dan kita punya call center, nanti kalau ada memang yang dicurigai ada gejala-gejala segera hubungi call center. Dan yang paling penting adalah walaupun kita sudah siap siaga seperti ini, kita harus berdoa jangan sampai ada. Tetapi sebagai bagian daripada pemerintah, maka kita harus ke depan. Nanti dari UGD yang akan menyiapkan pasien untuk masuk ke isolasi. Observasi atau isolasi, Pak? Isolasinya di belakang sini. Jadi di depan kita juga punya ruang isolasi. Di UGD kita punya ruang isolasi juga yang sedang kita siapkan. Jadi kalau memang pasien itu sudah di suspek dia corona, maka dia akan dibawa ke belakang. Dan itu pun tim yang sudah kita siapkan juga sudah standby, artinya dengan semua. Selain lebih memantapkan pola dan langkah penanganan petugas medis, dalam simulasi tersebut semua pihak dihimbau untuk mematuhi standar operasional prosedur penanganan yang menjadi rujukan bersama dalam penanganan COVID-19 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan dan WHO. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Langkah pembatasan kunjungan wisatawan berkunjung untuk sementara waktu ke kawasan 3 Gili, Kabupaten Lombok Utara mendapat respon dari para pelaku wisata yang mengeluhkan menurunnya angka kunjungan yang beresiko menyebabkan kerugian. Terhitung sejak diterbitkannya masa siaga darurat bencana non-alam penanganan COVID-19 oleh pemerintah daerah, pihak pengelola mengklaim sebanyak 3.000 wisatawan tercatat telah meninggalkan kawasan wisata Gili Indah secara bertahap. Langkah pembatasan kunjungan wisatawan ke kawasan Gili Indah pasca dikeluarkannya masa siaga darurat bencana non-alam selama 2 pekan oleh pemerintah daerah direspon para pengusaha dan pelaku wisata di kawasan tersebut. Praktis sejak diterbitkannya surat edaran pemerintah daerah, angka kunjungan wisatawan di kawasan 3 Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air praktis menurun dari hari biasanya. Menurut data dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara, jumlah wisatawan yang masih bertahan di 3 Gili saat ini terdata sebanyak 853 orang terhitung tanggal 16 Maret lalu, dan yang sudah meninggalkan Gili secara bertahap diperkirakan sebanyak 2.000 sampai 3.000 wisatawan.
Pemberlakuan pembatasan kunjungan selama 2 pekan tersebut diklaim membuat pendapatan para pelaku wisata di kawasan 3 Gili menurun dan dikhawatirkan beresiko merugi. Jadi ada 2 macam kerugian. Jadi tamu yang kemarin sudah stay di sini, dia mempersingkat waktu stay-nya karena memang tidak ada kejelasan apakah mereka boleh tinggal di 3 Gili ini atau memang harus keluar. Yang terjadi yang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang itu mereka keluar kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah potensial loss-nya. Jadi cancellation banyak dari hari Senin itu kan pasti tamu-tamu akan nanya karena sampai dengan hari Senin sore kami belum mendapatkan informasi press release. Ya, memang menurun drastis ya. Sekarang sudah mencapai berapa? Per tanggal 16. Mohon maaf teman-teman dari per tanggal 16 itu 863 ya. Berarti ya mungkin sekarang berkurang ya. Berkurang karena ada yang keluar, tapi kita juga melihat tadi ada tamu yang masuk juga tadi kan. Kebijakan sterilisasi dan pembatasan kunjungan wisatawan untuk sementara waktu di kawasan 3 Gili merupakan bentuk langkah tangga pemerintah daerah Provinsi NTB secara menyeluruh untuk meminimalisir resiko dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang bisa menimbulkan dampak yang lebih masif kepada wisatawan dan juga masyarakat jika tidak diproteksi sejak dini. Dari Kabupaten Lombok Utara, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Ramatia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tak kurang dari 200 tim kesehatan gabungan terdiri dari tim medis, BPBD, dan aparat TNI Polri secara serentak melakukan penyemprotan cairan desinfektan di kawasan 3 Gili di Kabupaten Lombok Utara sebagai langkah proteksi menyikapi resiko penyebaran virus COVID-19 di kawasan wisata. 3 pemuda kawanan begal sadis berhasil diringkus tim khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lombok Timur karena kerap meresahkan warga masyarakat di wilayah bagian selatan Lotim. Memasuki musim penghujan sejak awal tahun ini, angka pasien positif demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan peningkatan. Tiga pemuda kawanan begal sadis berhasil diringkus tim khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lombok Timur karena kerap meresahkan warga masyarakat di wilayah bagian selatan Lotim. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga berhasil menyita sepeda motor, sajam, dan HP yang diduga digunakan para pelaku saat beroperasi membegal korban. Inilah 3 pemuda masing-masing berinisial AN, 28 tahun, asal desa Selebung, HK 28 tahun, asal desa Senyiur, dan MSU 19 tahun, asal Mendana, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang berhasil diamankan tim Sus Reserse Kriminal Polres Lotim karena kerap beraksi melakukan aksi begal di wilayah selatan. Ketiga pemuda tersebut diamankan karena laporan korban serta warga masyarakat yang resah dengan maraknya aksi begal di sejumlah jalan sepi yang merugikan warga dan menyebabkan warga takut untuk melintas. Laporan tersebut ditindaklanjuti petugas dan akhirnya berhasil mengamankan ketiga pelaku di rumahnya masing-masing dengan cara dilumpuhkan dengan timah panas beserta barang bukti sebuah sepeda motor, 2 bilah senjata tajam, dan juga handphone yang digunakan para pelaku saat beroperasi. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku terlebih dahulu menggelar pesta miras dan beroperasi menghadang dan membegal barang bawaan warga masyarakat di sejumlah titik dengan ancaman senjata tajam, bahkan tak segan memukuli korban yang melawan. Di hadapan petugas, para pelaku nekat membegal para korbannya untuk kebutuhan berpesta minuman keras bersama rekan-rekannya. Kronologis yang dilakukan oleh pelaku yaitu menyetop korban, setelah itu sempat mengancam korban, setelah itu mengumpul kepala korban dengan menggunakan sebilah parang dan merampas 2 handphone korban, berikut kendaraan korban dan barang yang akan diantar oleh korban dalam hal ini ke pemiliknya. Dari hasil keterangan lidik yang dilakukan oleh kami dalam hal ini Satreskrim, akhirnya kami mengetahui baru ciri-ciri pelaku. Tumben. Terus kalau kamu berhasil ini hasilnya buat apa? Beli apa? Buat minum. Buat minum. Suka minum ya? Selalu bertiga atau pernah juga sendiri nih? Enggak, tumben.
tumben. Guna kepentingan pengembangan, ketiga pelaku saat ini harus mendekam di Mapolres Lombok Timur dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Empat orang komplotan pelaku pencurian sepeda motor spesialis wisatawan asing diringkus tim reserse mobil kepolisian Resort Lombok Tengah karena aksinya yang meresahkan para wisatawan di wilayah hukum Polres Loteng. Selain mengamankan 6 buah sepeda motor hasil curian, petugas juga terpaksa melumpuhkan salah seorang tersangka karena berusaha melawan saat ditangkap. Aparat kepolisian Polres Lombok Tengah kembali menggulung 4 orang kawanan pelaku curanmor yang kerap beraksi di sejumlah kawasan wisata dengan sasaran wisatawan asing yang tengah berlibur. Para pelaku masing-masing berinisial ST 23 tahun, SH 23 tahun, warga desa Kuta, HR 23 tahun, warga desa Mertak, dan SP 33 tahun, warga desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, diamankan di 2 tempat berbeda karena laporan warga yang resah dengan aksi mereka. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan kurang dari 24 jam pasca hilangnya sepeda motor milik korban warga negara Swiss yang tengah diparkir di kawasan Kuta saat korban tengah berbelanja. Aparat kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melacak keberadaan sepeda motor tersebut saat hendak dijual di salah seorang penadah yang akhirnya berhasil digagalkan petugas. Selain mengamankan 6 unit sepeda motor, petugas juga terpaksa bertindak tegas dengan melumpuhkan seorang pelaku yang juga merupakan DPO kasus pencurian dengan mencoba kabur saat hendak diamankan. Yang curanmor ini di Kute. Untuk curanmor ini salah satu pelakunya residivis, pernah dipidana atas kasus yang sama. Kini para pelaku harus mendekam di tahanan Mapolres Lombok Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Dinas Pertambangan Provinsi NTB bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan sidak ke sejumlah pantai di Kabupaten Sumbawa yang diduga kerap menjadi lokasi pencurian pasir laut oleh oknum warga masyarakat. Selain menutup akses jalan menuju penambangan liar, Pemda juga meminta semua pihak mengawasi praktik tambang pasir yang dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Menyikapi laporan maraknya pencurian pasir pantai di wilayahnya, pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama tim dari Dinas Pertambangan Provinsi NTB menggelar sidak untuk menertibkan para penambang liar di sejumlah titik lokasi pencurian pasir oleh oknum tidak bertanggung jawab. Langkah petugas tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas ulah oknum warga masyarakat yang terus melakukan penambangan pasir dalam jumlah banyak untuk dijual dan dikhawatirkan akan merusak ekosistem pantai. Di salah satu kawasan di Desa Parung, Kecamatan Lenunyuk, Sumbawa, petugas tidak menemukan aktivitas penambangan karena diduga bocor dan hanya menemukan sejumlah angkutan truk dam yang tidak beroperasi. Selain meminta akses jalan untuk kendaraan ditutup dan disterilkan, pihak dinas juga mengajak pihak desa untuk proaktif mengawasi dan melaporkan tindakan para oknum tersebut sebagai langkah pencegahan kerusakan lingkungan. Setelah peninjauan lapangan ini, kami mencoba memanggil para pihak yang memang ada yang disinyalir mereka yang melakukan pengambilan tanpa izin itu. Kami coba memanggil, kalau nanti mereka datang, maka ada semacam pembinaan yang kami lakukan dengan menandatangani berita acara kesepakatan untuk tidak lagi melakukan penambangan secara ilegal itu. Untuk menyetop aktivitas penambangan pasir laut oleh oknum tidak bertanggung jawab, petugas rencananya akan memetakan wilayah dan melakukan razia secara terus-menerus untuk penyelamatan lingkungan dari ulah warga yang ingin meraup keuntungan tanpa mengindahkan resikonya. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Pertanian.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli utama daerah. Hal tersebut mencuat sebagai terobosan alternatif menyusul kebijakan pembatasan sejumlah akses pariwisata daerah yang selama ini menjadi andalan pendapatan daerah. Munculnya wabah COVID-19 di belahan dunia saat ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan akses masuk pariwisata di sejumlah titik termasuk di Kabupaten Lombok Barat sejak awal pekan ini. Kondisi tersebut tentunya membuat sektor pariwisata daerah yang selama ini menjadi andalan pendapatan daerah utama menjadi tidak maksimal. Dalam suasana tersebut, pihak legislatif meminta Pemda untuk lebih inovatif dalam melakukan langkah penyelamatan keuangan daerah, salah satunya dengan fokus mengenjot PAD melalui sektor pertanian dan peternakan. Potensi pertanian Lombok Barat diklaim mampu menghasilkan pendapatan yang tak kalah besar ketimbang di sektor pariwisata, belum lagi peternakan yang dikelola oleh para kelompok ternak juga diyakini dapat mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. PAD lebih ya, karena kita tahu kan PAD kita yang rasakan di pariwisata. Tapi dalam kondisi yang seperti ini otomatis menurun. Ya mungkin harapan kita yang untuk yang lainnya bisa ditingkatkan. Tentu tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, DPR atau dinas terkait, itu semua instansi harus dilibatkan termasuk media. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Munawir tadi bahwa peran media ini sangat penting. Sementara untuk mendorong realisasi peningkatan sektor pertanian dan peternakan, pihak legislatif mendorong Pemda agar mampu memaksimalkan peran aktif semua organisasi perangkat daerah dengan seluruh masyarakat dan UKM yang selama ini dianggap mampu meningkatkan hasil pertanian agar bisa maksimal. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Tak kurang dari 200 tim kesehatan gabungan terdiri dari tim medis, BPBD, dan aparat TNI Polri secara serentak melakukan penyemprotan cairan desinfektan di kawasan 3 Gili di Kabupaten Lombok Utara sebagai langkah proteksi menyikapi risiko penyebaran virus COVID-19 di kawasan wisata. 3 pemuda kawanan begal sadis berhasil diringkus tim khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lombok Timur karena kerap meresahkan warga masyarakat di wilayah bagian selatan Lotim. Memasuki musim penghujan sejak awal tahun ini, angka pasien positif demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan peningkatan. Memasuki musim penghujan sejak awal tahun ini, angka pasien positif demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan peningkatan. Hingga pertengahan bulan ini, terdata sebanyak 35 pasien telah dirujuk dan mendapatkan perawatan dengan sebaran merata dari 5 kecamatan. Sejak memasuki musim penghujan awal tahun 2020, jumlah kasus penderita penyakit demam berdarah dengue di Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data terakhir dari pihak rumah sakit, saat ini pihaknya telah menerima rujukan pasien sebanyak 35 orang positif demam berdarah dan telah mendapatkan perawatan medis. Total jumlah tersebut merupakan rujukan dari sejumlah klinik dan puskesmas yang berasal dari 5 kecamatan di KLU dengan sebaran kasus yang merata hampir ditemukan di seluruh wilayah. Meningkatnya jumlah penderita DBD di Lombok Utara disinyalir karena masuknya musim penghujan yang menyebabkan permukiman warga yang setahun lalu terdampak gempa dalam kondisi lembab dan menimbulkan genangan yang rentan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Jumlahnya 7 kasus. Februari 18, Maretnya 10, 11 sama yang satu masih dirawat inap. Totalnya berapa itu? Totalnya jadi jumlahnya 28, 34 kasus. 35 sama yang masih dirawat. Menyikapi masuknya musim penghujan yang diprediksi masih akan terus terjadi di bulan Maret ini, diperkirakan angka pasien demam berdarah diperkirakan akan terus meningkat dan menimbulkan perhatian serius pemerintah daerah dan pihak terkait. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sunhaji, Tim Liputan melaporkan.
Memasuki musim penghujan saat ini, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok masyarakat seperti bawang dan cabai terus menunjukkan kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah. Selain karena kebijakan pembatasan impor, kenaikan harga bumbu dapur juga diakibatkan minimnya pasokan dari para petani lokal pasca masuknya musim penghujan saat ini. Memasuki pertengahan bulan Maret, yang menjadi puncak musim penghujan di sejumlah wilayah, harga kebutuhan pokok seperti komoditas bumbu dapur menunjukkan kenaikan signifikan di sejumlah pasar tradisional. Di pasar tradisional Renteng Praya, Kabupaten Lombok Tengah misalnya, sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang putih menunjukkan kenaikan tajam dibanding harga sebelumnya. Jika sebelumnya cabai rawit lokal biasa dijual seharga Rp25.000, kini naik menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai merah kering yang semula dijual Rp100.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp120.000. Kenaikan juga terjadi pada komoditas bawang putih impor yang semula dijual para pedagang Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp42.000 per kilogramnya dan mulai berlaku sejak sepekan terakhir. Selain karena adanya pembatasan impor oleh pemerintah pasca merebaknya virus COVID-19, kenaikan harga bahan pokok tersebut juga dikarenakan kurangnya pasokan dari para petani lokal di tengah tingginya permintaan konsumen. Sekarang 65. Kecil ya. Udah kemarin 25, 30, sekarang naik 2 hari ini melonjak naik. Naikannya baru 2 hari. Ya 3 hari udah tiap hari 10.000 naik. Meski terjadi kenaikan di sejumlah komoditas bumbu dapur, namun berdasarkan hasil pantauan redaksi, saat ini harga kebutuhan mendasar lainnya seperti beras, minyak goreng, gula pasir masih terpantau stabil dan belum mengalami kenaikan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Lombok tak hanya indah dengan kawasan wisatanya yang memukau, namun juga dikenal eksotis dengan keberadaan sejumlah desa wisata dan aneka kreasi hasil tangan warga yang menopang keindahan panorama alamnya. Salah satunya adalah Desa Sukarara yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal luas dengan aneka kreasi hasil tenun tradisional warganya. Nah, bagaimana keunikannya? Berikut liputannya hanya di Indonesia Punya. Berkunjung ke Pulau Lombok tidak hanya menikmati keindahan pantainya saja, tetapi juga banyak warisan budaya leluhur yang bisa menjadi objek wisata yang patut dikunjungi. Salah satunya ialah kerajinan tenun di Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Sukarara merupakan desa penghasil kerajinan tenun songket yang terkenal di Pulau Lombok. Bahkan, hasil kreasi kerajinan tenun perajinnya sudah banyak dikenal luas hingga mancanegara. Tenun songket merupakan kain tenun yang dibuat dengan teknik menambah benang pakan dengan hiasan-hiasan dari benang sintesis berwarna emas, perak, dan warna lainnya yang disisipkan di antara benang lainnya. Uniknya, hampir setiap rumah di desa ini memiliki alat tenun sendiri. Berprofesi menenun sendiri hanya digeluti oleh kaum wanita saja, sementara kaum prianya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Menenun merupakan tradisi yang sudah mendarah daging bagi warga masyarakat di Desa Sukarara, karena para kaum perempuan di desa ini diajarkan untuk bisa menenun sejak masih kecil hingga remaja. Selama berabad-abad, tradisi tenun di desa ini terus diturunkan dari generasi ke generasi dengan mengharuskan kaum wanita di Desa Sukarara ahli dalam menenun tanpa terkecuali. Bahkan, untuk bisa dipinang oleh seorang laki-laki pujaannya, biasanya seorang perempuan desa harus sudah mahir menenun sebagai bekal untuk berumah tangga nantinya.
Untuk mengerjakan satu kreasi tenun, para kaum perempuan di desa ini biasanya menghabiskan waktu 1-2 bulan untuk membuat karya tenun, yang tentunya bernuansa khas dan Indonesia punya. Dukungan pelestarian tradisi menenun sendiri merupakan bagian utama dari pengembangan tata kelola desa, memanfaatkan potensi sekitar 4.000 lebih warga masyarakat, khususnya ibu-ibu yang setiap harinya berprofesi sebagai pengrajin tenun songket. Belajarnya kan dari umur 8 tahun, kita kerjakan yang polos dulu. Kalau udah nyampe, udah selesai yang polos, baru kita yang punya motif. Berapa tahun waktu itu belajar? Kira-kira 1 tahun udah bisa. Bisa nenun. Kalau 1 bulan. Oh, 1 bulan paling cepat? Paling cepat kan 1 bulan. Paling lama? Paling lama 1,5 bulan bisa, 2 bulan juga bisa. Dan yang polos. Polos. Terus yang paling sulit? Kayak gini. Yang punya motif ya? Dari 5.189 perempuan itu sekitar 3.800 itu adalah pengrajin, atau mungkin sekarang sudah mencapai 4.000 pengrajin, karena setiap tahun atau setiap 2-3 tahun itu jumlah pengrajin bertambah karena semakin bertambahnya usia anak-anak. Kemudian para ibu-ibu mewarisi atau mengajarkan keterampilan tradisional ini kepada generasi ininya. Sebagai sarana pendukung, selain terus melakukan pembinaan, di desa ini telah berdiri sebanyak 8 art shop sebagai tempat penjualan hasil kreasi tenun warga masyarakat dan tentunya dijual dengan harga bervariatif mulai 50.000 hingga jutaan rupiah. Nah, jika Anda penasaran dengan keunikan tenun khas warga Sukarara, maka Anda tinggal datang sendiri ya menikmati keunikan corak berikut eksotisme balutan tenun karya perajin di Pulau Lombok yang tentunya Indonesia punya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Berwisata di kawasan sisi selatan Lombok tak akan ada habisnya untuk Anda jelajahi. Salah satunya bernama Bukit Merese yang menawarkan sensasi pemandangan kawasan perbukitan alami dan eksotis di dalamnya. Seperti apa keindahannya? Berikut liputannya hanya di Indonesia Punya. Kali ini penjelajahan kita tertuju pada hamparan gugusan perbukitan indah dan alami bernama Bukit Merese yang terletak di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Kawasan spot wisata yang satu ini akan mengajak Anda untuk menjajal adrenalin, menanjak perbukitan, sekaligus menyaksikan eksotisme panorama alam perbukitan dengan view pantai dan pasir putih yang berkeliling menyelimuti kawasan tersebut. Dari atas ketinggian bukit ini, pengunjung bisa menikmati lekukan pantai Tanjung Aan yang dibaluti pasir putih serta keunikan panorama gradasi laut berwarna kebiruan yang menghampar bagaikan permadani. Hamparan birunya air laut dengan tebing bebatuan yang indah serta pasir putih yang menyatu alami menjadi panorama berbeda yang tidak bisa Anda temukan di destinasi lainnya. Selain eksotis dengan pemandangan yang menyegarkan, kawasan Bukit Merese juga menjadi spot favorit para wisatawan untuk bersuap foto berlatar eksotisme pantai selatan yang tentunya Indonesia punya. Ya, Bukit Merese ini ya sangat tempatnya sangat strategis dan wisatawan bisa melihat langsung pemandangan yang indah, bukit-bukit maupun laut lepas gitu. Kalau misalkan lagi banyak masalah atau lagi banyak beban, kita bisa refreshing ke sini, bisa menenangkan diri. Yang paling menarik itu
Bukit Merise ini kan lumayan tinggi ya, tempatnya itu cukup menantang. Akan tetapi yang menarik di sini setelah kita sampai di atas, kita bisa lelah kita itu bisa terbayar dengan keindahan alam, keindahan bukit-bukit, terus keindahan laut lepas yang memanjakan mata gitu. View-nya bagus, saya suka banget ini. Saya pantainya bersih, indah, apalagi emang. Iya, pertama kali datang ke sini ya, pertama kali datang ke Lombok. Wow banget di sini, pemandangannya bagus banget. Baru pertama ini? Iya, baru pertama kali. Dari mana ya? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Dari Jogja. Pastinya saya recommended banget untuk khususnya Mandalika sini, view-nya bagus banget. Nah, bagi para wisatawan yang ingin menikmati sensasi berlibur menikmati pemandangan dari atas perbukitan, Bukit Merise bisa menjadi salah satu destinasi wisata alternatif yang harus Anda kunjungi bersama teman dan kolega Anda. Sekian dulu ya petualangan kita menjelajahi bumi Nusantara. Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya hanya di Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili segenap kru SSJ yang bertugas, saya Hulda Rahmatia pamit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.